Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 5 dalam mata kuliah Manajemen Kinerja Perpajakan. Di sesi yang ke-11 ini kita akan membahas topik mengenai kompensasi kerugian fiskal. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Dalam ketentuan pajak, perusahaan yang mengalami kerugian fiskal dapat melakukan kompensasi kerugian. Melalui kompensasi kerugian fiskal, kerugian yang dialami wajib pajak pada tahun pajak tertentu akan dikompensasikan atau dikurangkan dengan laba di tahun-tahun berikutnya. Kompensasi kerugian dapat mengakibatkan pajak penghasilan di tahun yang akan datang akan menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada pajak terutang sama sekali. Kompensasi kerugian fiskal adalah suatu skema ganti rugi yang bisa diterapkan oleh wajib pajak, badan ataupun orang pribadi yang telah melakukan pembukuan apabila berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Dirjen Pajak atau berdasarkan SPT tahunan PPh self assessment mengalami kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal dapat dilakukan oleh wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dan penghasilan tidak termasuk penghasilan yang bersifat final. Kompensasi kerugian fiskal tidak dapat dilakukan untuk kerugian fiskal yang berasal dari penghasilan yang dikenakan PPh final. Penghasilan dihitung dengan norma penghitungan atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu perusahaan memiliki dua jenis akuntansi keuangan, yakni akuntansi komersil dan akuntansi fiskal. Akuntansi komersil merupakan aktivitas untuk menyediakan informasi keuangan yang diperoleh melalui suatu proses akuntansi secara umum. Sedangkan akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan atau SPT dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Dengan kata lain, penghitungan fiskal bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak atau tax compliance. Dari hasil penghitungan fiskal ini nantinya akan diketahui apakah wajib pajak tersebut mengalami kerugian fiskal atau tidak. Kemudian dasar hukum kompensasi fiskal. Dasar hukum kompensasi kerugian fiskal ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 tentang pajak penghasilan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Adapun arti dari pengurangan pada ayat 1 pernyataan di atas adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pengurangan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran agar memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk mendapatkan hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Keempat, kerugian yang terjadi akibat penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan terkait. Yang kelima, kerugian yang disebabkan oleh selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, pengurangan atas biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ketujuh, biaya beasiswa, pelatihan, dan magang. Kedelapan, piutang yang ternyata tidak dapat ditagih. Kesembilan, bentuk sumbangan yang dialokasikan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang mana ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. 10. Biaya sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, yang mana ketentuannya juga diatur dengan peraturan pemerintah. 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya juga diatur dengan peraturan pemerintah. 12. Sumbangan untuk fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang terakhir nomor 13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Itu adalah dasar hukum dari kompensasi kerugian fiskal. Selanjutnya kita membahas mengenai kompetensi kerugian fiskal sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebelum berbicara lebih lanjut terkait kompensasi kerugian fiskal, ada beberapa poin penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, kerugian fiskal adalah kerugian berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Dirjen Pajak, serta kerugian berdasarkan SPT tahunan PPh wajib pajak yang self-assessment dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Dirjen Pajak. Penjelasan kedua adalah kompensasi kerugian fiskal timbul apabila dalam tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal. Ini mengacu kepada SPT tahunan dilaporkan nihil atau lebih bayar tetapi ada kerugian fiskal. Yang ketiga, kerugian fiskal terjadi karena saat penghasilan bruto dikurangi biaya, hasilnya mengalami kerugian. Atau boleh dibilang ini adalah hasil di laporan rugi laba. Yang keempat adalah kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai pada tahun pajak berikutnya secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ketentuan mengenai jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal telah berlaku sejak tahun 2009. Nomor 6, apabila pada kemudian hari berdasarkan ketetapan pajak, hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT tahunan PPh,
atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal tersebut harus segera direvisi sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Perlu dicatat bahwa kompensasi kerugian tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak yang keseluruhan penghasilannya bersifat final dan atau bukan merupakan objek pajak. Selain itu, kerugian yang diderita dari luar negeri tidak dapat diikut sertakan dalam penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Itu catatan pentingnya ya. Berikut kita bahas jangka waktu kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi atas kerugian fiskal dimulai untuk tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT tahunan PPh, atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan. Bagi wajib pajak tertentu yang menerima fasilitas perpanjangan kompensasi rugi, wajib pajak dapat melakukan kompensasi atas kerugian fiskal dengan tambahan waktu selama 1 sampai 2 tahun. Berikutnya adalah contoh penghitungan kompensasi rugi fiskal. Contoh yang pertama, PT ABC dalam tahun 2016 menderita kerugian fiskal sebesar 1,2 miliar rupiah. Kemudian dalam 5 tahun berikutnya, laba rugi fiskal PT ABC sebagai berikut. Tahun 2017, kondisinya laba sebesar 200 juta. Tahun 2018 rugi sebesar 300 juta. Tahun 2019 laba nihil atau rugi nihil, jadi impas. Tahun 2020 laba sebesar 200 juta. Dan tahun 2021 laba sebesar 700 juta. Maka perhitungan kompensasi kerugian PT ABC dilakukan sebagai berikut. Lihat tabel sebelah kanan. Rugi fiskal tahun 2016 adalah 1,2 miliar. Kemudian laba fiskal tahun 2017 adalah 200 juta. Maka sisa rugi fiskal tahun 2016 adalah 1,2 miliar dikurangi dengan 200 juta. Sehingga rugi fiskal tahun 2016 netnya adalah 1 miliar pada posisi akhir tahun fiskal 2017. Kemudian rugi fiskal tahun 2018 itu sebesar 300 juta. Kita perhitungan lagi. Sisa rugi fiskal tahun 2016 1 miliar. Ya. Kemudian laba fiskal 2016 nihil. Maka sisa rugi fiskal tahun 2016 adalah 1 miliar. Laba fiskal tahun 2020 adalah 200 juta.
Maka sisa rugi fiskal tahun 2016 di posisi akhir tahun 2020 adalah 1 miliar dikurangi 200 juta menjadi 800 juta. Kemudian laba fiskal tahun 2021 sebesar 700 juta. Sehingga final sisa rugi fiskal tahun 2016 di posisi akhir tahun 2021 adalah 100 juta. Ya, jadi pada saat posisi rugi fiskal di tahun yang bersangkutan itu tidak berarti menambah sisa rugi fiskal di tahun 2016. Ya, kalau kerugian tidak menambahkan, tapi kalau ada keuntungan dia akan mengurangi rugi fiskal. Jadi seperti itu. Dengan kondisi PT ABC tahun 2016 rugi 1,2 miliar, kemudian perjalanan laba rugi 5 tahun berikutnya yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana di tabel sebelah kiri, maka finalnya menyisakan rugi fiskal tahun 2016 di akhir tahun 2021 tinggal sebesar 100 juta. Itu adalah contoh perhitungan atau penghitungan kompensasi rugi fiskal. Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 kerugian kompensasi seluruh laba fiskal sehingga tidak terdapat laba fiskal, yang artinya tidak ada pajak terutang. Kemudian pada tahun 2018 PT ABC kembali mengalami kerugian. Kerugian tersebut juga dapat dikompensasi dengan penghitungan jangka waktu terpisah dengan kerugian pada tahun pajak 2016. Kemudian laba tahun pajak 2019, 2020 dan 2021 juga dikompensasikan seluruhnya dengan kerugian yang tersisa sehingga tidak ada pajak terhutang. Itu adalah contoh yang pertama dari PT ABC. Pada tahun 2021 masih tersisa kerugian fiskal tahun 2016 sebesar 100 juta. Karena telah melewati jangka waktu 5 tahun, kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan lagi final. Contoh yang kedua adalah PT Mahkota Prima pada tahun 2015 mengalami kerugian fiskal sebesar 250 juta. Maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sehingga sampai dengan tahun 2020. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Tahun 2015 kerugian fiskal 250 juta. Tahun 2016 ada laba fiskal 50 juta. Maka kerugian fiskal tahun 2017 dapat dikurangkan sehingga tersisa sebesar 200 juta. Tahun 2017 rugi fiskal sebesar 25 juta. Sehingga pada tahun ini belum perlu membayar pajak. Sedangkan sisa kerugian fiskal tahun 2017 tetap 200 juta dan memiliki saldo rugi fiskal tambahan sebesar 25 juta pada tahun 2019. Keduanya tidak bisa digabungkan. Kemudian tahun 2018 memperoleh laba fiskal sebesar 75 juta. Maka laba ini akan digunakan untuk mengurangi kerugian fiskal tahun 2017. Sehingga saldo rugi fiskal 2017 berkurang menjadi 125 juta. Dan saldo rugi fiskal 2019 tetap 25 juta. Tahun 2019 memperoleh laba fiskal 25 juta. Maka saldo rugi fiskal tahun 2017 di akhir tahun 2019 akan dikurangkan
sehingga menjadi 100 juta. Sedangkan rugi fiskal tahun 2019 jumlahnya tidak berubah. Tahun 2020 memperoleh laba fiskal sebesar 75 juta rupiah. Maka saldo rugi fiskal tahun 2017 di posisi akhir tahun 2020 akan dikurangkan kembali, sehingga 100 juta dikurangi 75 juta, tersisa kerugian fiskalnya 25 juta. Sedangkan rugi fiskal 2019 tetap 25 juta. Ya, itu hampir sama dengan contoh yang pertama, hanya bedanya yang pertama kita melihat melalui tabulasi, yang kedua ini kita melihat melalui catatan. Dari contoh perhitungan di atas dapat dilihat bahwa saat tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 menghasilkan laba fiskal. Kerugian tahun 2017 dapat dikompensasi atau diperhitungkan. Pada tahun kelima, yaitu tahun 2020, masih terdapat sisa kompensasi kerugian sebesar 25 juta. Jumlah ini tidak dapat dikompensasikan lagi karena telah melewati batas 5 tahun. Sehingga sisa 25 juta tersebut dapat dikatakan hangus untuk perhitungan kompensasi rugi fiskal. Saya kira itu topik pembicaraan kita pada kesempatan kuliah kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan jangan lupa tetap mencari referensi dari literasi-literasi yang lain, baik literasi digital maupun literasi cetak. Subscribe channel saya ini bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share, karena siapa tahu yang kita bahas kali ini bisa juga berguna bagi orang lain. Kemudian berkomentar di kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita akan bertemu lagi di kuliah-kuliah kita berikutnya.